Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sebuah artefak magis yang mencoba untuk mencuri cairan kesengsaraan petir milik Si Hao. Diketahui bahwa artefak tersebut merupakan artefak magis milik ras darah perak. Bahkan mereka juga menuntut Si Hao agar mau memberikan cairan itu kepada ras mereka. Tapi ia tentu tak tinggal diam, sehingga dirinya segera membawa cairan kesengsaraan petir dari sana. Dia juga langsung melancarkan serangan ke arah ras iblis darah perak. Hal tersebut membuat para tetua ras iblis darah perak menjadi sangat ketakutan. Si Hao pun menegaskan, "Apakah kalian pikir aku tidak berani menghadapi kalian semua?" Kemudian dirinya melangkah maju menuju ke tempat mereka. Namun ia menyadari kalau ingin mengatasi ancaman besar dari ras darah perak, dirinya harus memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih banyak lagi. Walaupun beberapa sekte besar telah ikut campur dalam pertarungan kali ini, tetapi pertarungan tersebut bukanlah sebuah pertempuran biasa, sebab kutukan dari immortal kuno membawa bahaya yang cukup besar. Jadi para tetua sekte dari ras darah perak serta yang lainnya saling berhadapan di medan pertarungan, tapi tanpa diduga leluhur ras darah perak mencoba untuk menenangkan keadaan, namun banyak orang yang tidak mempedulikan perkataannya, sehingga saat itu juga pertempuran pun terjadi di antara mereka. Dengan sebuah tekad luar biasa, Si Hao berjanji akan membalas jasa dari sekutunya, lalu kembali menghadapi ujian kesengsaraan petir yang lebih besar di masa depan. Langit di Immortal Ancient seketika terbelah akibat kekuatan dari para master sekte. Tak hanya itu saja, kilatan petir juga menyambar tiada hentinya. Dan meskipun Si Hao diserang oleh kekuatan dahsyat, dia tetap berusaha bertahan. Dirinya pun berhasil menghentikan dua dewa surgawi yang melarikan diri. Tanpa berbasa-basi, Si Hao pun menghabisi para master ras darah perak dengan petir surgawi miliknya. Dia bahkan membantai musuh-musuh terkuatnya yang telah menghalangi jalannya. Setelah mengalahkan mereka, Si Hao segera menghancurkan wilayah ras iblis darah perak. Semua penonton menjadi tak menyangka saat menyaksikannya, karena wilayah suci ras darah perak yang tak terkalahkan kini telah lenyap. Kemudian ketika pertarungan berakhir, dirinya bergegas mengumpulkan cairan kesengsaraan petir. Semua itu Si Hao lakukan untuk membantu menyembuhkan kutukan yang membelenggu para master sekte. Mereka yang sudah meminum cairan tersebut merasakan kutukannya perlahan menghilang. Sedangkan klan besar yang berteman baik dengannya juga menerima manfaat dari tindakan Si Hao. Sekarang dia menjadi pusat kekuatan yang luar biasa dahsyat, serta kini beberapa master surgawi telah berada di pihaknya. Walaupun beberapa sekte yang tidak senang oleh Si Hao mulai merencanakan sesuatu agar bisa menyingkirkannya. Tetapi Si Hao akan terus berusaha untuk melindungi para master yang setia padanya. Di tengah keramaian itu banyak orang yang menginginkan cairan kesengsaraan petir darinya, dan ada pula sekte yang memiliki niat baik, namun ada juga yang justru memanfaatkan kekuatannya. Sebab mereka tahu jika hubungan Si Hao dengan klan dunia luar penuh dengan konflik, yang bisa berujung pada kematiannya. Menyadari hal tersebut, dia memberikan tawaran besar pada semua orang, yaitu bagi siapapun yang berhasil membunuh Ma Yuan dan Mo Luo, akan mendapatkan cairan kesengsaraan petir. Walau banyak praktisi yang merasa ragu untuk melakukan hal itu, tetapi ada juga di antara mereka yang langsung pergi untuk melakukan pencarian, namun dengan berharap dapat meraih hadiah istimewa. Di tempat lain terlihat klan Centaur dan klan Fen kuno merasa kebingungan, karena Ma Yue serta Mo Luo adalah dewa surgawi mereka, tapi mereka semua tahu, kalau keserakahan dewa mereka sebelumnya mungkin membawa ancaman.
Ketegangan semakin meningkat saat Ma Yue dan Moluo berusaha membujuk banyak sekte untuk melawan Si Hao. Mereka menawarkan imbalan besar bagi yang bisa menangkapnya, tetapi banyak para dewa surgawi mulai menyadari kesalahan mereka, sehingga tidak mampu menghindari pembalasan yang datang. Kemudian beberapa sekte besar mulai mendekati Si Hao untuk meminta bantuan, sementara kabar tentang pohon dewa surgawi membuatnya semakin tertarik. Kini semua orang percaya jika Ning Chuan dalam keadaan yang lemah setelah melakukan pengorbanan suci. Namun dirinya tahu bahwa sebenarnya Ning Chuan menggunakan Sainwood ketika masuk ke alam pengorbanan suci agar bisa menjadi Raja Ilahi. Dia berpikir kalau ini merupakan kesempatan terbaik untuk mengalahkan Ning Chuan. Dan jika Si Hao melewatkannya maka akan jadi bencana besar. Tak punya pilihan lain, dirinya langsung memerintahkan orang-orang agar mencari keberadaan Ning Chuan, sehingga para sekutu serta master ras jiwa segera mengikutinya menuju dunia kecil, yang ternyata Ning Chuan sedang berada di sana. Berita mengenai pengejaran Ning Chuan akhirnya menyebar luas, bahkan banyak praktisi menunggu dengan harapan tinggi, untuk menyaksikan pertarungan dua orang terkuat itu. Beberapa orang juga meragukan kekuatan Ning Chuan karena kondisinya yang lemah. Tetapi walaupun dia berada di alam pengorbanan suci, kabar mengejutkan tiba-tiba muncul, yaitu kabar bahwa Ning Chuan sudah terkunci di sebuah alam roh hijau. Kelompok Si Hao yang ingin menghabisi Ning Chuan pun terhenti oleh aura energi yang sangat kuat. Semua itu dikarenakan oleh seseorang yang bekerja sama dengan Ning Chuan dan berusaha membunuh Si Hao. Ada juga master sekte terkuat, yang secara tak terduga muncul di pihak Ning Chuan. Mereka kini telah mempersiapkan serangan untuk membantainya. Sementara Si Hao tetap tenang meskipun sedang menghadapi ancaman baru, berbeda dengan Ning Chuan yang justru mengandalkan perlindungan dari master sekte terkuat. Si Hao pun bergerak maju menuju tanah kuno yang menyimpan pohon dewa surgawi. Setibanya di sana ia harus melewati beberapa rintangan seperti angin kencang, ledakan api serta petir yang mengancam keselamatannya, namun dirinya terus melangkah maju demi mencapai tujuannya. Pada akhirnya Si Hao berhasil menemukan pohon dewa surgawi yang sangat legendaris. Pencarian panjangnya kini telah berakhir. Ia merasa bangga atas pencapaian luar biasa yang sudah dirinya raih. Buah dari pohon tersebut menjadi simbol dari kesuksesan besar dalam perjalanan hidupnya. Si Hao juga merasa kagum karena telah berada di hadapan pohon legendaris itu. Ia pun sadar kalau pohon dewa surgawi lebih kuat dari apapun yang pernah dirinya temui sebelumnya. Pohon suci tersebut berkata bahwa kau sangat beruntung bisa sampai ke sini. Ternyata pohon ini lebih dari sekedar ramuan obat biasa, sebab pohon dewa surgawi merupakan makhluk yang sangat kuat. Pohon legendaris ini juga bisa menghasilkan buah, yang dapat menjadikan seseorang menjadi dewa surgawi. Walau pohon tersebut telah lama menderita, karena terhalang oleh dunia dan batas usia, tapi kekuatannya tetaplah luar biasa besar. Setelah berbicara panjang, pohon surgawi memberikan buah dewa miliknya kepada Si Hao sebagai hadiah. Si Hao pun merasa senang, sebab mengetahui kalau buah itu akan memberikannya kekuatan dahsyat. Namun ia bertanya apakah diriku bisa mendapatkan lebih dari satu buah? Karena terlihat ada lebih banyak buah yang belum matang di pohon tersebut. Pohon legendaris menjawab bahwa hanya ada satu buah matang, yang bisa memberinya kekuatan agar bisa menghindari ancaman besar. Salah satunya kesengsaraan petir yang selalu dikhawatirkan oleh Si Hao. Pohon itu terkejut ketika menyadari jika Si Hao telah melewati kesengsaraan petir lebih dari satu kali. Tetapi mengingat pencapaian dari Si Hao, pohon legendaris itu pun setuju memberi buah miliknya. Lalu Si Hao memberikan penawaran pada pohon tersebut, untuk keluar dari tempat ini dan membawanya ke dunia luar. Meski pohon legendaris merasa khawatir dengan resiko yang mungkin terjadi, namun ia meyakinkan sang pohon, bahwa dirinya bisa melindunginya dengan kekuatan yang dia miliki. Kemudian Si Hao memutuskan untuk membawa pohon dewa surgawi ke tempat yang lebih aman, tapi dalam perjalanannya ia melewati kesengsaraan petir yang hampir memusnahkannya.
Tapi dengan tekad miliknya si Hao berhasil melalui ujian itu. Dirinya juga menemukan sebuah tempat yang bisa memberikan perlindungan untuk pohon suci kuno itu. Secara tiba-tiba ia dibuat terkejut saat melihat sosok familiar yang muncul di hadapannya. Tetapi si Hao tersadar kalau ini bukanlah bentuk tubuh asli, melainkan hanya sebuah pantulan dari kehidupan di bumi. Itu adalah benda langka serta berharga yang dipenuhi oleh kemisteriusan. Di tempat tersebut juga banyak tanaman kuno dan obat-obatan berumur ribuan tahun. Kemudian si Hao melangkah secara perlahan, karena menyadari betapa pentingnya keberadaan dia di tempat itu. Semua kehidupan bumi terkenal dengan kemampuannya untuk menjaga segala sesuatu yang terkubur tetap hidup. Sebuah legenda mengatakan bahwa tanah ini dapat menghidupkan kembali makhluk yang telah lama mati. Bahkan banyak raja abadi berharap bisa hidup lagi setelah menguburkan diri mereka di sini. Mengingat hal tersebut membuat si Hao penasaran, apakah sebenarnya yang terkubur di bawah tanah itu, dan ketika dirinya mulai menggali ia menemukan sebuah kaki terbuat dari batu giok, namun keterkejutannya hilang saat ada serangan yang mendekat ke arahnya. Dan ternyata ada formasi pelindung yang rusak di bawah tanah tersebut. Tetapi setelah menyelidikinya si Hao mengetahui jika formasi ini cukup berbahaya. Namun ia kembali melanjutkan penggalian, dengan harapan bisa menemukan jawaban lainnya. Si Hao pun akhirnya berhasil menemukan tubuh seorang wanita muda yang sangat sempurna. Tiba-tiba saja ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan muncul dalam dirinya. Dan saat wanita itu membuka mata tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Hal itu tentu saja membuat si Hao semakin tak percaya, sebab wanita itu benar-benar seperti akan hidup kembali. Tapi sayangnya sang wanita ternyata merupakan seorang penyihir dari sekte pemutus langit, yang sebelumnya hanya muncul dalam bentuk spiritual. Wanita tersebut memberitahu, kalau aku menguburkan diri dalam semua kehidupan bumi agar menjaga tubuhku tetap utuh. Dan walaupun penampilannya berbeda kekuatan yang dimilikinya sangat luar biasa, mereka berdua pun menggali bersama, untuk memeriksa misteri yang terkubur lainnya. Lalu tak berselang lama mereka mendapati sosok yang lebih besar, serta sepertinya adalah pemilik asli dari tanah suci ini, sehingga membawa mereka berdua lebih dalam, ke misteri yang menghubungkan masa lalu dan masa depan mereka. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 202 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.